keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai ibadah online, membuka guru sekolah minggu. Halo adik-adik semuanya. Iya ya, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan Yesus buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan juga memberkati kami ya Tuhan, sehingga pada minggu hari ini Tuhan, pagi ini kami berkumpul kembali untuk beribadah kepadamu ya Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan berkenan terhadap ibadah kami ini ya Allah Bapa. Biarlah kami ya Tuhan Yesus, Tuhan urapi kami ya Allah Bapa, sehingga iman kami semakin bertumbuh dan berkembang dan berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus, dimanapun mereka beribadah ya Tuhan Yesus, di rumah mereka masing-masing. Tuhan lindungi mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati sekolah mereka, Tuhan memberkati pelajaran mereka, memberkati kesehatan Tuhan mereka ya Tuhan Yesus, dan juga memberkati para orang tua adik-adik sekolah minggu kami. Ya Allah Bapa, kami akan memulai ibadah kami ini. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terpujilah namamu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu semuanya, kita kembali bernyanyi dengan judul lagu Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyi ya. Burung-burung di pohon puji Tuhan, bunga-bunga di taman puji Tuhan, malaikat-malaikat di surga puji Tuhan, patut saya kamu juga puji Tuhan, semua puji Tuhan. Burung-burung di pohon puji Tuhan, bunga-bunga di taman puji Tuhan, malaikat-malaikat di surga puji Tuhan, patut saya kamu juga puji Tuhan, semua puji Tuhan. Teman-teman, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kepada Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang hidup, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Pagi adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Apa kabar? Salam sehat, semangat. Apa kabar? Mari salam sehat. Tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki
adik-adik, kita doa syafaat hari ini ya. Lipat tangannya, pejamkan matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah, Allah Bapa yang kami puji, yang dimana ya Tuhan, pada pagi hari ini Kau memberikan nafas kehidupan buat kami semuanya dengan keadaan sehat ya Bapa. Jikalau ada anak-anak sekolah minggu kami yang dalam keadaan sakit, sembuhkanlah ya Bapa, urapi mereka agar obat yang diminum agar menjadi lekas sembuh ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua sekolah minggu kami, baik pun kedua orang tua kami yang dimanapun berada, mereka mesti tetap setia menemani dan menjaga kami memulai ibadah dari awal hingga akhir pertengahan nanti ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa buat para penatua, para sekolah minggu, para guru sekolah minggu ya Bapa, para pendeta yang dimanapun berada, berilah dia kesehatan, berilah dia murah rezeki, sertailah dia di setiap langkahnya ya Bapa dengan keadaan baik. Ya Bapa, dimanapun kami berada, Kaulah yang maha melihat apapun yang terjadi di dalam bumi ini ya Bapa. Kami mohon ampun atas segala dosa kami ya Bapa. Kiranya virus corona ini dapat pulih dengan membaik, agar kami bisa bertegur sapa dengan orang tua sekolah minggu kami beserta anak sekolah minggu kami di pertemuan yang akan datang ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa buat orang yang sedang berulang tahun pada saat ini, kiranya orang yang berulang tahun diberi kesehatan serta panjang umur dan murah rezeki, serta cita-citanya agar menjadi tercapai ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini, para presiden kami yang memimpin bangsa ini sehingga agar menjadi tegar dan bijaksana untuk membangun persaudaraan dan persatuan agar suku bangsa ini tidak terpecahkan ya Bapa. Kami juga berdoa buat kota kami yang kami cintai, kota Kisaran, agar dapat rukun dan damai sehingga kami bisa tentram dari. Ya adik-adik, mari kita sama-sama bernyanyi lagunya Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan buat kebaikan-Mu hingga pada saat ini Tuhan kami boleh kembali berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan walau kami berada di rumah kami masing-masing berkumpul dengan keluarga kami Tuhan. Kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang terkasih, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik
Kau juga yang membuka pintu hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu kami Bapa yang ada di rumah masing-masing. Kiranya mereka boleh menjadi anak-anak yang mau mendengar, yang mau sabar Tuhan dalam menantikan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami, kiranya mereka senantiasa dalam lindungan-Mu. Berikan kepada mereka kesehatan dan juga kepintaran. Inilah doa kami Bapa yang kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, shalom. Apa kabar semuanya? Kakak berharap walaupun kita tidak berjumpa, namun adik-adik tetap sehat, tetap dengan sukacita ya, berada di rumah untuk beribadah. Nah, nats firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal itu perjanjian lama ya. Kitab Amsal 22 ayat 6. Cuma satu ayat ya. Singkat ayat ini. Jadi kakak harap pasang telinganya, fokuskan pikirannya untuk mendengarkan ayat ini. Mari kita sama-sama membaca. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Siapakah orang muda itu? Orang muda itu adalah anak-anak kecil, anak-anak yang masih muda ya. Kalau yang sudah tua seperti kakak, seperti orang tua kita yang ada di rumah, papa mamanya, opungnya, nah itu orang tua. Kenapa katanya di sini didiklah orang muda, tidak didiklah orang tua, ya kan? Di sini dikatakan didiklah orang muda. Nah adik-adik, berarti anak-anak itu, orang muda itu dikatakan juga anak kecil. Orang muda itu masih perlu dididik, diajar, ya kan? Nah, dididik itu sama dengan arti diajar. Nah, pengajaran yang bagaimana katanya di sini? Menurut jalan yang patut baginya, jalan yang patut baginya. Bagaimana itu pengajaran yang patut jalannya? Jalan yang patut baginya. Artinya di sini adalah didikan itu harus yang benar, ya. Didikan itu harus yang sesuai dengan jalannya. Jalan mana? Jalan yang dikehendaki Tuhan. Jalan yang benar. Ya adik-adik, di sini apalagi kayak zaman sekarang ya. Anak-anak kecil menerima didikan itu sudah agak-agak susah. Didikan itu banyak berupa nasihat dari orang tua kalian. Nah, kenapa orang tua kalian itu sering menasihati kalian? Karena mereka mau mendidik kalian, mengajar kalian sesuai dengan jalannya. Jalan mana? Jalan yang diinginkan Tuhan, yang patut bagimu, yang bagus untukmu. Itu artinya yang patut baginya. Nah, tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya itu diajari yang tidak baik. Semua orang tua mengharapkan anaknya itu mendapatkan pengajaran yang terbaik. Dengan susah dan jerih payah dia berlelah supaya adik-adik bisa mendapatkan yang terbaik. Mulai dari fasilitas, orang tua ingin kalian mendapatkan yang terbaik. Sekolah kalian baik-baiklah, ya kan? Dapatlah kalian maunya sekolah yang bagus, dapatlah kalian pendidikan yang bagus. Agar apa? Agar kalian itu bisa menjalankan hidup kalian juga dengan benar. Nah, bagaimana Kak caranya supaya kita tahu jalan kita itu salah atau benar? Nah, adik-adik, kalau kita mau tahu jalan kita itu salah atau benar, ini panduannya. Ya. Ini panduannya, panduan untuk anak-anak kecil, orang Kristen,
yang katanya anak Kristus. Panduan didikan yang benar itu di mana Kak kami temukan? Di sini. Apa ini? Ya, Alkitab. Buku firman Tuhan. Ya, adik-adik mungkin saat ini masih ya, apalagi kita yang sepele dengan membaca Alkitab. Guru-guru sekolah minggu juga selalu mengajarkan yang benar. Makanya sering kalau adik-adik itu kadang dalam kebaktian ya, kalau kita lagi tatap muka ya, kalau main-main, waktu lagi mendengarkan firman Tuhan, lagi ibadah, main-main, itu guru sekolah minggu biasanya marah ya. Marah itu sebagai bentuk wujud kasih sayangnya sebenarnya, supaya kalian itu jangan terbiasa, supaya kalian itu terdidik untuk benar. Jadi ya, bukan berarti harus marah-marah, enggak. Karena kenapa marah? Karena sudah dibilangi sekali, tak dengar. Dibilangi 2 kali, tak dengar. Dibilangi 3 kali, tidak dengar. Terpaksalah guru sekolah minggunya pasang muka jelek. Ya kan? Aturannya udah cantik-cantik, guru sekolah minggunya udah pakai lipstik. Ya kan, udah pakai hitam-hitam di sininya celak. Ya kan? Jadi terpaksa jadi jelek lah. Lagi gara-gara marah-marah. Nah, tapi mereka rela jadi jelek supaya adik-adik tetap di jalan yang benar. Supaya kamu tahu kalau waktu kebaktian itu tidak boleh ribut-ribut. Gitu juga dengan orang tua kalian di rumah. Orang tua kalian sudah melarang kalian terkadang main gadget itu ya, main handphone itu ya, berlebihan. Orang tua kalian sekali membilangkan pasti dengan sangat lembut ya. Oh nak, udah itu main handphonenya nak. Ya kan, lembut kali orang tua sekarang. Iya loh, orang tua sekarang hebat-hebat, penuh dengan kesabaran. Kedua kali nggak didengar ya kan. Yang pertama nak, handphonenya nggak usah dimainin terus ya, nggak didengar. Yang kedua, agak kuat suaranya. Kan udah mama bilang jangan main handphone terus. Belum dengar juga, masih asik juga. Ya kan? Dimainkannya lagi handphonenya, datang mamanya. Kenapa nggak bisa mama bilangi lagi? Sudahlah. Jadilah mamanya juga jelek. Ya kan? Karena kalau anak itu yang susah mendengarkan, menerima ajaran, ya, itu pasti membuat orang tuanya susah, membuat gurunya susah. Ya. Makanya maulah mendengar. Dari kita banyak mendengar, kita akan tahu tentang kebenaran itu. Ya adik-adik ya, biasakan diri kalian dari kecil lebih banyaklah mendengar. Ya. Terutama dengarlah nasihat dan ajaran yang benar, yang baik. Jangan didengar yang tidak baik. Ya, hati-hati dengan kecanggihan teknologi sekarang. Kalian bebas mendengar banyak hal dari media sosial. Ya, hati-hati. Kalian belum bisa menyaring itu semua. Untuk itu dengarkan orang tua kalian. Terutama kalian jangan lupa untuk bacalah Alkitab. Di dalam Alkitab ini, terutama kalau kalian mau menjadi pintar, supaya kalian mau jadi bijaksana, supaya kalian tahu jalan kebenaran. Di sini dia, di dalam Alkitab dijelaskan semua. Untuk itu adik-adik mulai dari kecil, ya, kakak berharap yang sudah pintar baca, cobalah dibaca Alkitabnya. Ya, dari kitab mana mulai terserah. Tidak perlu harus banyak-banyak, baca satu-satu ayat. Jadi ya, cintai firman Tuhan supaya kalian tahu jalan kebenaran. Kenapalah setiap orang tua itu ingin anaknya bagus?
ingin anaknya hebat. Karena kalian adalah masa depan, penerus. Jika kalian adalah penerus, di sini adalah yang dikatakan orang muda. Orang muda adalah generasi penerus. Jika generasi penerus sudah tidak bagus lagi, mau jadi apa nanti dunia kita? Kalianlah yang akan mewarisi semuanya ini. Kalau kalian tidak punya pengertian yang bagus, tidak tahu lagi jalan yang benar itu apa, jalan yang salah itu apa, semua sama rata aja. Mau salah mau benar udah bolos. Yang penting hidup. Yang penting aku bahagia. Ya kan? Jangan seperti itu. Kita harus tahu apa yang benar. Yang benar itu adalah, ya, kakak di sini kasih tahu kata kuncinya. Yang benar itu adalah segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Itulah kebenaran. Segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan, bukan yang dikehendaki kita. Itulah kata kuncinya. Kebenaran itu. Jadi kita berbuat bukan karena kehendak kita, bukan karena seenak mau kita, tidak. Tidak. Berbuatlah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka apa yang kamu jalankan itu merupakan suatu kebenaran. Walaupun terkadang kamu menemui tantangan, ya tetaplah ingat berdoa, serahkan semua kepada Tuhan, karena Dia yang memberikan segalanya kepada kita. Ya adik-adik ya. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tetaplah ingat membaca Alkitab, tetaplah ingat berdoa agar kalian menemukan didikan dan ajaran yang benar. Hormati orang tua dan dengarkan nasihatnya. Demikian penyampaian firman Tuhan. Untuk ayat hafalan kita, diambil dari kitab Amsal. Ya, yang itu juga tadi cuma satu ayat. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, demikian firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan, firman yang kami dengar boleh bertumbuh dalam hati kami, sehingga kami boleh menerima pengajaran yang benar Tuhan, baik dari orang tua kami, guru-guru kami, dari lingkungan kami, dari saudara-saudara dan teman-teman kami. Bapa yang terkasih, ajari kami Tuhan untuk senantiasa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kami boleh menjalankan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati adik-adik sekolah minggu kami Bapa pada saat ini di masa pandemi COVID-19 yang masih ada di negara kami. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu kami yang masih muda, yang masih memiliki masa depan yang panjang Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan, berikan juga kepintaran kepada mereka Bapa, agar mereka boleh bertumbuh dan berkembang Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, dan mereka juga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik yang di rumah, kembali kita puji Tuhan dengan lagu Segala Puji Syukur Bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
kebaktian kita hari ini, kita akan membaca ayat persembahan kita yang diambil dari Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa, mari kita berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.